kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk silakan untuk kamu silakan dipimpin berdoa. Yakin, terima kasih. Anak-anak, apa kabar? Baik. Anak-anak, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan tema strategi pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan. Namun sebelum ini saya mulai, saya perlu ngecek kehadirannya dulu. Anak-anak, ada yang tidak hadir? Tadi kata ada siapa? Tinggi? Sakit ya? Oh ya, ada apa-apa. Memang dalam pandemi, kondisi pandemi ini, untuk siswa yang sakit sebaiknya tidak masuk. Karena kalau tetap masuk malah akan berdampak kurang baik kepada yang lain. Jadi kalau memang kurang sehat, lebih baik izin untuk tidak masuk. Terus perlu saya ingatkan anak-anak dalam kondisi pandemi ini, saya berharap kamu bisa menjaga kesehatan dan mematuhi protokol standar kesehatan COVID dengan cara memakai masker dan menjaga jarak. Ini termasuk jaga jaraknya kurang, berarti silakan agak dijaga jaraknya begitu ya. Silakan agak dijaga jaraknya begitu kan. Ini jaraknya agak dijaga. Terus dengan demikian kita telah berpartisipasi agar Indonesia ini segera keluar dari musibah COVID dan kembali dalam kondisi new normal kembali. Berikutnya anak-anak, untuk membahas materi strategi pemberdayaan, tentu kita harus juga masih mengingat atau perlu mengingat materi yang lalu. Materi yang lalu yang sudah saya sampaikan kemarin apa anak-anak? Aktor pemberdayaan. Coba kamu sebutkan aktor pemberdayaan itu siapa saja? Ada pemerintah, ada swasta, dan juga ada masyarakat. Coba kamu, aktor pemberdayaan itu tadi sudah disebutkan pemerintah, kemudian swasta, kemudian masyarakat. Coba peran swasta apa menurut kamu? Yang pertama, implementasi program, dan yang kedua, investasi. Oh iya, betul, bagus. Tadi benar, sini benar. Coba kalau yang ini, yang kamu ya. Peran masyarakat sebagai aktor pemberdayaan apa saja kira-kira? Berpartisipasi dalam aksi pemberdayaan sebagai peserta, sebagai fasilitator, kemudian berpartisipasi menjaga dalam hasil pemberdayaan. Iya, betul, bagus. Anak-anak, ini saya patut bersyukur. Artinya materi yang kemarin sudah saya sampaikan sampai pada pertemuan hari ini, minggu berikutnya ini, anak-anak masih mengingat ya. Oke, berikutnya saya lanjutkan anak-anak. KD pada pertemuan kali ini adalah mendeskripsikan cara melakukan strategi pemberdayaan, sedangkan KD 4-nya merancang, melaksanakan, dan melaporkan. Ini termasuk materi berat anak-anak. Karena di dalam KD 4, siswa dituntut, peserta didik dituntut untuk bisa merancang, melaksanakan, dan melaporkan kegiatan. Berarti melakukan di sini, dituntut. Jadi ini KD ini termasuk berat. Cuma nanti saya bersama-sama Anda akan mencoba bagaimana melakukan pemberdayaan untuk bisa minimal mencapai tuntutan KD, yaitu merancang, melaksanakan, dan melaporkan aksi pemberdayaan. Terus yang berikutnya, indikatornya apa untuk pertemuan hari ini adalah satu, menunjukkan cara melakukan strategi pemberdayaan. Terus yang kedua adalah mendeskripsikan partisipasi. Yang ketiga adalah merancang aksi. Yang berikutnya, tujuannya apa?
Ya tujuannya peserta didik mampu menunjukkan cara melakukan strategi pemberdayaan dan mendeskripsikan partisipasi serta merancang aksi pemberdayaan minimal dalam bentuk proposal aksi pemberdayaan itu. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa materi yang lalu yang perlu diingat adalah pemerintah terkait dengan aktor pemberdayaan tadi sudah benar, pemerintah, swasta, dan masyarakat sudah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah tolong anak-anak ini diamati sebuah aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh peserta didik, tepatnya oleh kakak kelas Anda beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi ya anak. Tapi setelah pandemi ini belum bisa dilakukan karena mengingat risiko yang harus ditanggung anak-anak itu terlalu tinggi, sehingga ini masih perlu strategi bagaimana nanti anak-anak itu bisa merancang, melaksanakan sekaligus melaporkan. Nah ini silakan disaksikan, terus nanti diteruskan sampai akhir pembelajaran. Nah, demikian anak-anak contoh ya ini, contoh yang saya angkat bahwa sebenarnya pemberdayaan itu bisa dilakukan oleh peserta didik. Nah, ini tadi adalah bentuk aksi pemberdayaan yang dilakukan oleh kakak kelas Anda. Ini dilakukan di Desa Manduro, Jombang, salah satu desa yang mendapat kategori desa tertinggal, yang kemudian di situ anak-anak melakukan aksi pemberdayaan sederhana dalam bentuk dalam materi strategi pemberdayaan itu dalam bentuk penyokongan. Jadi dalam bentuk penyokongan di mana anak-anak memberikan pendampingan, mengikuti kegiatan masyarakat setempat dalam rangka membantu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat, sehingga masyarakat setempat merasa terbantu oleh kegiatan kakak-kakak kelas Anda itu dalam bentuk di mana anak-anak bertempat tinggal, menginap pada warga di Desa Manduro, Jombang Utara. Nah, ini salah satu contoh. Artinya pemberdayaan itu mungkin untuk dilakukan oleh peserta didik, oleh siswa, oleh peserta didik. Nah, selanjutnya anak-anak,
mencoba membahas berkaitan dengan strategi pemberdayaan serta partisipasi. Nah, untuk berikutnya anak-anak saya minta untuk mengambil pena undian ini. Nanti anak-anak akan membahas apa begitu? Akan membahas apa? Silakan ketua kelas masing-masing untuk mengambil pena undian ini. Silakan diambil anak-anak. Silakan. Ayo, diambil. Silakan diambil pena undiannya. Mohon setelah nanti sampai di situ materinya dibaca. Kemarin kita sudah membentuk kelompok. Di sini adalah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Pada pembelajaran kemarin kita sudah membentuk kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Oke. Sekarang kelompok 1 materinya apa? Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan komunitas dan menganalisis artikel pemberdayaan berupa strategi pemberdayaan komunitas dan partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan. Oke, kelompok 2 materinya apa ini kelompok 2? Strategi pemberdayaan dan bentuk serta menganalisis artikel. Oke, untuk kelompok 3 materinya apa? Rancangan bentuk-bentuk sistematika dalam proses pemberdayaan. Dan yang kedua, analisis artikel pemberdayaan yang terdiri atas pertanyaan, yaitu strategi dan partisipasi dan bentuk tahap dan dalam bentuk masyarakat. Oke, selanjutnya anak-anak, bagaimana kamu mendiskusikan materi ini di dalam kelompok agar kamu diskusinya terarah dan apa yang harus kamu diskusikan, maka Bapak memberikan panduan dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja peserta didik inilah nanti yang menjadi panduan Anda di dalam diskusi kelompok. Nah, untuk itu silakan kelompok 1 tadi mendapatkan materi bentuk-bentuk ya, materi bentuk-bentuk. Nah, ini silakan, ini kelompok 1. Kemudian kelompok 2 adalah strategi, ini kelompok 2. Dan kelompok 3 adalah merancang. Oke, selanjutnya anak-anak, kami persilakan dalam durasi 15 menit. Saya harap anak-anak sudah mendiskusikan bersama materi itu dan sudah selesai, untuk kemudian nanti dilanjutkan presentasi ya anak. Paham anak-anak? Paham. Ada yang ditanyakan silakan. Tanyakan. Silakan. Ada yang ditanyakan? Tidak? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke. Kalau sudah paham, silakan saya beri waktu 15 menit didiskusikan dan nanti dilanjutkan dengan presentasi. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok untuk mendiskusikan. Silakan. Sambil diskusi anak-anak,
nanti di akhir ujian, di akhir presentasi, setelah selesai presentasi ada tugas dalam bentuk kuis anak-anak melalui Edmodo, dan nanti untuk user dan password akan saya kirim ke grup kelas. Jadi nanti silakan dilihat dan kemudian kuis dikerjakan setelah selesai melaksanakan presentasi. Silakan dilanjutkan kembali untuk diskusi kelompoknya. yang ada di dalam artikel ini apa. Yang kedua, menjelaskan tahap dan bentuk partisipasi yang ada pada artikel ini apa. Nah, jelas ya? Oke, silakan.
ya ini ya. Ini kan kamu mendapatkan tugas satu untuk membuat rancangan aksi pemberdayaan dalam bentuk sederhana ya. Rancangan berarti di sini maksudnya sistematikanya seperti apa untuk membuat proposal pemberdayaan sederhana itu seperti apa, itu saja seperti itu. Jadi ini fokuskan saja pada pembuatan proposal aksi pemberdayaan. Yang lain mungkin ada pertanyaan, bisa ya? Bisa ya. Kalau yang bawah ini kan menganalisis artikel ya. Nanti satu tugas terakhirnya setelah menganalisis artikel yang dianalisis, kamu bisa menemukan strategi apa yang ada di artikel ini. Kemudian yang kedua, kamu bisa menjelaskan tahap dan bentuk partisipasi masyarakat yang ada di artikel ini apa. Ada masalah? Nggak ada ya? Ya, teruskan. Untuk yang kelompok ini ada masalah ya? Berarti ya intinya kan di dalam diskusi ini kamu yang jelas harus menyelesaikan tugas. Yang pertama untuk menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat ya di dalam kegiatan aksi pemberdayaan komunitas. Kemudian yang kedua, kamu bisa menjelaskan, menganalisis terkait dengan artikel ini untuk menemukan bentuk strategi pemberdayaan apa, kemudian menganalisis partisipasi dalam bentuk dan tahap apa yang ada di artikel ini. Ya, silakan diteruskan dulu. Oh, bagaimana anak sudah selesai belum? Sudah. Ya, kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Belum proses ya, silakan nggak apa-apa. Waktunya memang kurang masih 4 menit lagi. 4 menit lagi ya. Jadi untuk kelompok 3 bagaimana? Masih proses juga, ya silakan. Teruskan.
Kelompok itu sudah selesai ya? Sudah lah. Oke anak-anak, waktunya kurang 1 menit, tapi saya tawarkan dulu kepada seluruh kelompok bisa dilanjutkan ke presentasi atau menunggu sampai semua selesai, atau semua sudah selesai? Sudah ya, kelompok 1 sudah, oke. Kelompok 2 sudah ya? Kelompok 3? Sudah ya, oke. Alhamdulillah, akhirnya karena diskusi bisa kita selesaikan. Untuk mengetahui hasil kerja Anda seperti apa di dalam diskusi kelompok, maka kegiatan selanjutnya adalah presentasi anak-anak. Sehingga dengan presentasi ini Anda bisa mengkomunikasikan hasil diskusi Anda kepada kelompok yang lain. Saya tidak mencoba menunjuk, tapi kira-kira siapa yang berani tampil dulu? Monggo, kelompok berapa? Kelompok 2? Ya silakan kelompok 2, silakan. Sebaiknya di depan saja, di depan. Ya silakan dimulai. Yang teknisnya presentasi pertama silakan dibuka dulu, salam yang saya, kemudian menyampaikan hasil diskusinya, menginformasikan hasil diskusinya, kemudian memberikan kesempatan kelompok lain untuk memberikan tanggapan ya. Terus kemudian yang terakhir kelompok yang menyajikan nanti silakan memberikan jawaban atau penjelasan terhadap tanggapan temannya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang strategi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan komunitas. Strategi pemberdayaan komunitas terdiri dari 5P, yaitu kemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokkongan, dan pemeliharaan. Pada artikel di atas, strategi yang digunakan termasuk ke dalam penyokkongan, sebab dalam artikel tersebut memberikan pendampingan dalam pengelolaan sampah ke dalam bentuk sampah. Oke, untuk bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan komunitas sendiri itu ada 3 ya. Yang pertama perencanaan, kedua pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Kami sudah mendiskusikan menurut untuk kelompok 1 ini tugasnya kelompok 2 ini tugasnya materi apa ya? Materi berapa tadi? strategi pemberdayaan komunitas Dan menganalisis analisis artikel. Oke, ya. Teruskan. Jadi hasil diskusi kita tentang partisipasi
izin menjawab. Di sini bedanya penyongkongan dan pemeliharaan dapat dilihat dari tujuannya. Tujuan dari penyongkongan yaitu memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas kehidupannya. Sedangkan tujuan dari pemeliharaan itu memelihara kondisi yang kondusif agar tetap menjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat itu. Jadi yang bedanya untuk membedakan antara penyongkongan dan pemeliharaan itu dari tujuannya. Terima kasih. Ada yang lain? Kami masih kurang paham mengenai perbedaan antara strategi pemukiman dan strategi penguatan. Izin saya menjawab. Strategi kemungkinan itu bertujuan untuk menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Sedangkan strategi penguatan bertujuan untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Dan apa lagi? Ya, untuk sementara saya pikir cukup karena masih harus dilanjutkan dengan kelompok yang lain supaya waktunya juga memadai karena ini dilaksanakan dalam 45 menit. Jadi dengan sudah memberi kesempatan pada kelompok 1 dan 3, maka saya pikir untuk kelompok 1 ini cukup. Anak-anak berikan aplaus, berikan tepuk tangan, saya pikir jawaban-jawabannya sangat sesuai dengan apa yang ditanyakan dan sesuai konsep yang ada gitu. Kami persilakan kembali ke posisi awal ke tempat duduknya dan mohon diakhiri dulu dengan cara silakan. Oke, sekian dari kelompok kita. Kurang-lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya siapa yang mau melanjutkan? Kami Pak. Ya, oke, kelompok 1 silakan. Karena yang sana 1, yang sini angkat tangan 2. Kelompok 1. Jadi menang suara. Jadi 1 suara sama 2 suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dawa Hidayati. Saya Kusma Ayu Amarwati. Saya Ida Novasriantini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam aksi pemberdayaan komunitas. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan proses analisis kondisi potensi, masalah, dan perencanaan yang pada tahap ini tujuannya agar masyarakat terampil dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu pelaksanaan, merupakan bentuk partisipasi masyarakat dengan metode pendampingan dengan program pemberdayaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, merupakan bentuk partisipasi komunitas antara lain memberikan masukan, saran, kritik bagi program pembangunan. Melalui artikel yang sudah kami diskusikan tersebut, di sini terdapat kami menemukan strategi pemberdayaan komunitas, di antaranya berupa pengembangan pelatihan dan pembekalan masyarakat untuk membangun komunitas mandiri berupa bank sampah. Masyarakat sebagai komunitas diposisikan sebagai subjek yaitu agen atau pihak yang aktif berpartisipasi secara mandiri. Ini tahapnya yaitu menunjukkan tahap pentingnya perubahan berupa penyongkongan masyarakat dan akan pentingnya pengelolaan sampah untuk pelestarian lingkungan dan sadar bahwa sampah bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat yang dapat mengelola dengan baik. Dalam artikel ini dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan. Ya teman-teman, dari presentasi kami tadi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang kurang dimengerti, kami persilakan. Ya, untuk kelompok 2 mungkin bisa.
kami jawab. Beda perencanaan dan pelaksanaan yaitu perencanaan berisi analisis kondisi, potensi, masalah, dan perencanaan. Sedangkan pelaksanaan berisi analisis kapasitas, kapasifikasi yang dilakukan dengan metode pendampingan serta diadakan memfasilitasi program pemberdayaan. Ya mungkin kurang jelas apa. Bagaimana kelompok 2 atas jawabannya? Iya Pak. Ya, oke. Bisa dilanjutkan, Pak? Saya mau menuju kelompok 3, silakan. Menurut kalian, tahap dan bentuk partisipasi apa yang terdapat dalam artikel tersebut? Menurut diskusi kami tadi, dan kami sudah membaca artikel tersebut masuk dalam tahap penyokongan berupa pemberian bimbingan dan dukungan kepada masyarakat untuk menjalankan peranan dalam mengolah sampah. Masyarakat tersendiri itu menjadi partisipasi dan menjaga hasil pemberdayaan berupa izin dan memanfaatkan sesuai dengan kapasitasnya secara mandiri. Mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kami tutup presentasi kami di sini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali jalannya diskusi, berjalan hidup aktif, dan nanti untuk koreksinya, refleksi dan kesimpulannya akan dilakukan bersama di akhir kegiatan. Untuk itu pada kelompok 1 dipersilakan duduk kembali di tempat duduknya. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang rancangan bentuk-bentuk sistematika proposal pemberdayaan dan strategi maupun tahap dan bentuk partisipasi masyarakat. Yang pertama, bentuk-bentuk sistematika dalam proposal pemberdayaan, yaitu pendahuluan, latar belakang, tujuan aksi pemberdayaan, sasaran program aksi pemberdayaan, prospek program, pengelola program, pihak yang terlibat, kurikulum aksi pemberdayaan, pembiayaan, dan bentuk. Yang kedua, strategi menggunakan strategi penyokkongan karena berisi tentang kegiatan peningkatan kapasitas dalam bentuk pendampingan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi bagi masyarakat dan berhasil dalam proses pemberdayaannya. Untuk partisipasi masyarakat tersebut pada tahap pelaksanaan atau kapasitasi masyarakat, bentuk partisipasi masyarakat yaitu dengan metode pendampingan serta diadakan kegiatan fasilitasi bersama. Apakah ada pertanyaan? Kami. Silakan untuk nomor 1. Ya, jadi ketika sudah dijelaskan, jelaskan isi dari kegiatan kurikulum aksi pemberdayaan. Oh, baik, akan saya jawab. Kurikulum aksi pemberdayaan, pertama, persyaratan peserta. Yang kedua, daya dukung. Yang ketiga, tolak ukur keberhasilan. Yang keempat, materi pelatihan. Yang kelima, waktu. Yang keenam, proses kegiatan yang terdiri atas strategi penguatan dan pengembangan, konsep, metodologi, penguatan dan pengembangan, ketiga pengawasan, dan yang terakhir untuk praktek terdapat gambar bentuk, pola dasar, menggunting, menjahit, menyusun, pelatihan produk, penyusun produk perusahaan. Ya, saya tahu. Ya, Kami kurang paham mengenai tujuan latihan pemberdayaan apa ya? Silakan kami jawab. Jadi tujuannya adalah memberikan kesadaran akan kelestarian lingkungan bagi masyarakat serta memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat jika dikelola dengan baik. ya, terima kasih. Sudah selesai? Oke, dengan demikian presentasi kelompok 3 sudah berakhir. Silakan ditutup terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
peserta baik yang mempresentasikan maupun peserta yang menjadi audien memiliki peran di dalam melakukan presentasi ini, sehingga menurut saya presentasi ini perlu dipertahankan untuk kegiatan berikutnya sehingga memberikan kontribusi yang maksimal di dalam proses pembelajaran. Begitu anak-anak ya. Selanjutnya evaluasi anak. Evaluasi saya mohon dikerjakan kuisnya sesuai dengan akun Edmodo yang sudah saya share di grup WA kelas begitu. Kami persilahkan. Saya berharap dalam proses mengerjakan ini dikerjakan menggunakan perangkat HP ada ya. Kemudian mohon dalam pengerjaannya dikerjakan sejujur mungkin secara bertanggung jawab sehingga nanti hasilnya adalah benar-benar hasil yang menggambarkan kemampuan pencapaian kompetensi yang telah kita pelajari bersama tadi. Untuk itu dipersilakan. Oke, sudah selesai anak? Sudah selesai anak? Sudah? Ya, oke. Untuk nilainya, untuk saat ini memang belum saya tampilkan. Nanti akan saya share pada grup kelas ya tentang hasil dari kuis hari ini. Kita lakukan refleksi dan menarik kesimpulan dari pertemuan hari ini anak-anak ya. Yang pertama, ada yang bisa menyimpulkan kegiatan hari ini tadi belajar tentang apa saja? Ada yang bisa? Kegiatan hari ini kita tadi apa? Coba kamu, kegiatan hari ini apa? Belajar tentang apa? Iya benar, belajar tentang strategi dan partisipasi. Tadi untuk strategi itu macamnya apa saja kira-kira tadi yang bisa dilakukan dalam cara melakukan strategi? Melalui apa saja kamu tadi? Apa saja? Ada 5P. 5P. Ada kemungkinan, penguatan, perlindungan, penolongan dan sebagainya. Iya, kalau partisipasinya ada berapa? Itu tahapnya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Bentuk partisipasinya seperti apa? Partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, dan partisipasi harta. Oke, ya kita simpulkan anak-anak ya. Kita simpulkan bersama pada hari ini. Tadi perlu saya berikan penguatan supaya tidak terjadi miskonsepsi karena dari proses presentasi tadi masih ada miskonsepsi terutama kelompok 1 itu masih sering rancu dalam menyebutkan apakah itu strategi atau partisipasi.
itu kurang penekanan, kurang dijelaskan. Sehingga kadang kita menjelaskan partisipasi tapi bilangnya strategi. Kadang kita bilang strategi, penjelasannya partisipasi. Nah, ini masih terjadi miskonsepsi, kesalahan konsep. Nah, perlu saya kuatkan anak-anak, berikan penguatan agar tidak salah. Jadi kegiatan kita hari ini ada dua, partisipasi, bentuk partisipasi dan strategi pemberdayaan. Nah, untuk bentuk partisipasi itu ada pada tahap perencanaan, bentuknya adalah menganalisis masalah, kemudian mencari solusi dan menyusun rencana kegiatan. Kemudian pada tahap pelaksanaan, partisipasinya adalah bentuknya pada tahap ini meningkatkan kemampuan pihak-pihak yang terlibat, subjek yang terlibat, sehingga dia melalui pendampingan dan pelatihan sehingga dia menjadi pribadi yang lebih mandiri, gitu ya. Kemudian pada tahap evaluasi di mana masyarakat memberikan kritik, saran dan masukan serta pemanfaatan hasil pemberdayaan. Kemudian yang berikutnya strategi pemberdayaan tadi sudah betul, konsepsinya sudah benar, ada kemungkinan penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemberdayaan. Apa pengertian penjelasannya ini tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 dengan baik. Oke, anak-anak, jadi ini yang kita pelajari hari ini. Terus harapan saya nanti silakan dipelajari lebih lanjut terkait dengan dampak pemberdayaan serta manfaat pemberdayaan pada pertemuan berikutnya untuk kita pelajari bersama pada minggu depan. Pada hari ini yang bisa saya sampaikan, tolong dipimpin salah satu ditutup dengan doa ya. Silakan kamu dipimpin dengan doa. Tapi ya maaf, ada yang lupa ini saya sampaikan. Perlu saya sampaikan penghargaan saya, apresiasi saya terhadap 3 anak yang telah dengan baik memimpin jalannya diskusi dan presentasi. Yang pertama kepada Manda Fitrian Nur Aini. Ya. Kemudian yang kedua ini dari kelompok 2, yang kedua adalah Restiani Deskar. Ini dari kelompok 3, dan yang ketiga adalah Nanda Sukma Ayu Ambarwati. Selamat kepadanya atas kontribusinya, diskusi dan presentasi bisa berjalan dengan baik. Gitu. Selanjutnya silakan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di minggu depan.